Saya jawab nanti di pertemuan khusus di judul sendiri ya. Nah ini karena di media sosial tuh banyak hal Pak. Ya, ini memang satu dari cara mempromosikan dagangannya ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas endorse ya. Nah, kedua flexing ya. Bagaimana di YouTube itu ada orang flexing ya. Ini kan padahal rambu-rambunya jelas Pak. Boleh nggak kita itu melakukan flexing, menunjukkan, bikin konten, nunjukin harta kita kepada orang lain? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Karena ini bisa menyakiti hati orang lain. Nabi kan menasihati kita, lihat yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas. Betul? Kalau lihat yang di atas, nanti kalian tidak bersyukur dengan nikmat yang kalian miliki. Itu saja sudah menjadi teguran bagi orang yang suka flexing, pamer-pamer harta di media sosial ya. Misalnya ada orang ngumpulin duit, beli motor 2 tahun ngumpulin duit Pak. Motor harganya 20 juta. 2 tahun dia nyisihin gajinya. Dia nonton di medsos, ada orang beli motor Harley, iseng, nggak sengaja lewat depannya, bagus nih beli 750 juta. Yang nonton beli motor 20 juta, nabung 2 tahun, ngeliatin orang beli motor 750 juta, nggak sengaja. Gimana perasaannya Pak? Sakit. Makanya Nabi bilang, lihat yang di bawah kalian ya. Man asfalami, jangan kemudian lihat yang di atas kalian. Maka flexing itu, wah ini harus kita bahas khusus ini. Dilarang ya. Kenapa? Rata-rata orang yang flexing di media sosial, bikin konten flexing ini, sebenarnya apa ya? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada satu konten media sosial yang wah dia beli ini miliaran, tapi ternyata kan buntutnya mempromosikan satu website yang akhirnya sekarang dipenjara kan? Ya. Wah ini bab ini nanti kita bahas khusus. Ya makanya contoh paling sederhana, kalau dia misalnya diminta untuk mempromosikan sesuatu, kalau dia belajar, dia tahu ini judi. Oh judi ini haram dalam Islam. As-sababu kal fa'il. Ya. Maka judi ini kita dilarang mendekat, apalagi mempromosikan. Dosa saya bisa sama kayak yang main judi, walaupun saya nggak main. Karena tolong menolong itu hanya boleh dalam kebaikan, nggak boleh dalam dosa dan keburukan. Ya. Minimal kalau dia belajar, dia tahu mana halal, mana haram. Makanya saya bilang tadi, penting dari kecil itu halal haram itu jadi benteng pertama dulu dah. Ya. Makanya ya batasannya jelas sebenarnya. Batasannya jelas. Kalau ada yang merasa batasannya tidak jelas, ini berarti dia sudah kemudian udah kebanyakan yang dia makan. Sampai batasannya udah samar-samar. Kan problem orang yang sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk adalah, kata Nabi, innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Kita ini kalau makan yang haram, berbuat yang dosa, langsung ditulis titik hitam di hati kita. Ya. Makan lagi ditulis lagi titik hitam. Makan lagi ditulis lagi titik hitam. Ya. Insaluha saluha intaba saluha qalbu. Kalau kita taubat, maka yang hitam ini dihapusin lagi tuh. Hati kita jadi bersih lagi. Tapi kalau kemudian kita ulangi lagi, makan lagi, fadzakaran, maka yang hitam ini dia akan semakin mengental. Kita udah nggak bisa lagi tahu mana yang haram, mana yang halal. Makanya di medsos ketika kita berkonten, kita udah nggak peduli, udah mau ini haram, mau ini halal. Filternya udah rusak Pak. Filter udah rusak. Ya. Mungkin nanti bolehlah ini dibahas khusus ya, agar kita bisa memperhatikan. Ya.
Seberapa besar yang halal dan haram berpengaruh? Besar sekali, Pak. Yang haram itu bisa mempengaruhi semangat ibadah, betul. Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila Waqi ala su'a hifzi. Saya pernah datang kepada guruku karena menurunnya, melemahnya hafalanku. Ya. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Beliau perintahkan saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, walaupun ya, kemaksiatannya mereka beda dengan kemaksiatannya kita, ya, termasuk diantaranya makan yang haram dihindari, karena ilmu itu cahaya tidak akan masuk ke tempat yang gelap, yang dosanya banyak, termasuk makan dari harta yang haram. Itu mencegah kita untuk kemudian melakukan amal soleh. Sejarah membuktikan bahwasanya ulama-ulama besar, orang-orang soleh itu zaman dulu, mulai dari Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, ya, Sufyan bin Uyainah, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Bukhari, itu lahir dari orang tua yang menjaga perutnya dari harta yang haram. Keturunan dia pengaruh kepada kita untuk ibadah juga pengaruh. Harta haram itu melemahkan kita dalam segala hal. Otak kita jadi lemah untuk menghafal ilmu Allah. Fisik kita jadi lemah untuk bangun sholat. Lemah semua. Ya. Nah, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kuncinya apa? Taubat. Taubat. Makanya dulu kita pernah bahas bab taubat dari harta. Taubat. Ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Ya, kita ini ya pasti semuanya pernah kemudian memasukkan harta haram dalam perut kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Wallahu a'lam.